Hai teman-teman logistik, seperti yang kita ketahui, tren e-commerce tanah air kini telah berkembang pesat. Melalui data yang dihimpun Bank Indonesia per Agustus 2020, diketahui lonjakan penjualan e-commerce dari 2019 ke 2020 mencapai 60 juta transaksi. Di sepanjang tahun 2021, tercatat bahwa transaksi e-commerce menyentuh nilai 401 triliun rupiah atau naik sebesar 50,8% dibanding tahun sebelumnya yang berada pada kisaran 266 triliun rupiah. Pertumbuhan pengguna e-commerce di Indonesia dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu penetrasi internet dan pandemi COVID-19. We Are Social mengungkapkan bahwa per 2021 penetrasi internet di Indonesia bernilai 73,7%. Dari 274,9 juta jiwa, dengan 88,1% diantaranya melakukan belanja secara daring lewat e-commerce. Terjadinya shifting consumer behavior ikut mengubah kebutuhan layanan penanganan pengiriman dari sebelumnya berorientasi pada aktivitas terjadwal bervolume besar, bergeser menjadi layanan penanganan pengiriman bervolume kecil, dengan destinasi tersebar yang tumbuh mencapai 30%. Sehingga perusahaan yang menyasar B2B mau tak mau perlu menyusun strategi untuk mentransformasikan bisnisnya mengikuti perkembangan pasar. Pandemi mengubah gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat ditandai tren belanja online yang meningkat signifikan, serta semakin maraknya kompetitor yang membuat kompetisi dunia logistik makin sengit. Demi mempertahankan kelangsungan bisnis, perusahaan X harus segera beradaptasi dengan keadaan terkini industri. Untuk memenangkan persaingan, perusahaan X bukan saja perlu merancang strategi yang mampu memberikan keuntungan dari segi bisnis, namun perusahaan X juga perlu memiliki value yang berbeda dari value yang ditawarkan kompetitor ke konsumen, dengan memaksimalkan pemanfaatan kekuatan yang perusahaan X miliki. Disinilah dukungan jaringan yang luas mencakup 90% area Indonesia serta puluhan negara dunia, ketersediaan infrastruktur yang kuat dan saling terintegrasi, mulai dari motor kurir, van, tracking hingga pesawat terbang, serta beragam layanan yang bervariasi, menjadi modal dasar pengembangan strategi solutif. Strategi yang kami usulkan untuk menjawab permasalahan dan kebutuhan perusahaan X dalam upaya mengembangkan dan memperkuat bisnis adalah melakukan pengadaan micro warehouse. Micro warehouse merupakan infrastruktur fasilitas yang semakin mendekatkan produk ke konsumen, guna menjaga kelancaran arus barang dan mengeliminasi inefisiensi aktivitas rantai pasok. Dalam praktiknya, micro warehouse menggunakan pendekatan Lean Logistics dengan fokus pada konsep Lean Logistics Toyota Waste yang secara kolektif menggambarkan praktik pemborosan yang harus dihilangkan, yakni mudah, murah, dan murih. Micro warehouse nantinya diwujudkan melalui langkah kolaboratif perusahaan X dan masyarakat lewat pemanfaatan teknologi digital serta penerapan konsep sharing ekonomi. Secara sederhana, sharing ekonomi diartikan sebagai aktivitas ekonomi digital dengan platform menjadi fasilitas penghubung transaksi di mana pengguna diberi akses temporer pada aset atau layanan yang ditawarkan penyedia. Dalam hal ini, aset yang dimaksud adalah gudang berupa space kosong milik masyarakat. Pada bisnis sharing ekonomi, transaksi pengguna untuk setiap akses temporer pada layanan menghasilkan pendapatan baru berupa sejumlah sewa berulang. Hal ini menandakan bahwa penerapan sistem sharing ekonomi tidak hanya memaksimalkan utilitas, namun juga ikut meningkatkan laba atas aset yang dimiliki oleh penyedia. Oleh karena itu, implementasi sharing ekonomi cocok juga diterapkan pada semua bagian rantai nilai logistik, mengingat pergerakan aliran barang yang bersifat dinamis. Kelebihan kapasitas gudang maupun transportasi dapat dijadikan aset berbagi untuk multi pelanggan dengan mengkonsolidasikan pemenuhan, permintaan, juga informasi dalam satu situs. Tim kami merancang platform perusahaan X dilengkapi dengan traceability system berbasis blockchain yang berfungsi untuk mengontrol pendistribusian serta mendukung operasional usaha agar berlangsung dengan aman, transparan, real-time, dan verifiable. Melalui platform, admin perusahaan X memantau operasional lewat fitur laporan yang terdiri atas menu pengajuan mitra, di mana menu tersebut menampilkan daftar pemohon mitra gudang. Pada menu pengajuan mitra, admin perusahaan X dapat memeriksa kesiapan, berikut menyetujui atau menolak pengajuan bergabung mitra. Menu kedua dalam fitur laporan adalah utilisasi armada, di mana admin dapat melihat status serta kinerja dari armada yang perusahaan miliki. Sementara untuk memeriksa detail aktivitas armada, maka dapat dilakukan pada menu mapping armada. Selain fitur laporan, tampilan situs untuk admin juga dilengkapi dengan fitur pengguna, master data, dan revenue. Tampilan situs untuk mitra gudang dilengkapi fitur halaman muka, fitur akun, fitur gudang yang terdiri atas menu informasi gudang dan pelanggan gudang, fitur inventory yang terdiri atas menu inbound dan outbound,
fitur laporan yang terdiri atas menu pengajuan gudang, penerimaan barang, status barang, layanan selesai, dan pendapatan, serta fitur terakhir yakni pusat bantuan. Sementara situs untuk penyewa gudang menampilkan fitur halaman muka, fitur pengaturan yang terdiri atas menu akun, e-commerce, dan buffer stock. Ketiga, fitur gudang yang terdiri atas menu rekomendasi gudang, penelusuran gudang, pengajuan gudang, mitra gudang, dan pindah gudang. Keempat, fitur inventory yang terdiri atas inbound stok, pemantauan suhu, dan transportasi. Kelima, fitur laporan yang terdiri atas menu utilisasi mitra gudang, barang rusak, dan paket selesai. Kemudian, dua fitur terakhir adalah transaksi dan pusat bantuan. Selain produktivitas dan finansial perusahaan yang terdongkrak, diharapkan kolaborasi ini mampu memberikan sejumlah dampak positif, terutama bagi perekonomian masyarakat yang sejak awal pandemi mengalami kemunduran. Melansir dari CNBC Indonesia, Deputi Direktur Desmero Research Institute, Atia Yumna, menyebut bahwa berdasarkan survei yang diadakan dari Oktober sampai November 2020, sebanyak 74,3% rumah tangga mengalami perubahan ekonomi secara signifikan, imbas dari penurunan pendapatan serta kenaikan pengeluaran biaya pangan dan keperluan pokok lainnya. Baik, dalam menjawab pertanyaan nomor 1, untuk tipe jaringan distribusi yang kami terapkan, kami menerapkan sistem last mile delivery. Berdasarkan pada karakteristiknya, pengiriman last mile merupakan salah satu efektor utama lalu lintas kendaraan komersial yang padat di seluruh wilayah kota, sehingga menjadi salah satu faktor pendukung penanganan logistik e-commerce. Dalam pengimplementasian last mile delivery yang disesuaikan dengan pengadaan micro warehouse, berdasarkan jurnal Stochastic Last Mile Delivery with Crowd Shipping yang diterbitkan oleh AGH University of Science and Technology, Faculty of Management di Polandia pada tahun 2018, satu konsep inovatif mengikuti konsep sharing economy, yakni last mile delivery dengan memanfaatkan crowd atau keramaian. Konsep ini meletakkan dasar untuk model pengiriman baru, di mana armada pengiriman profesional dilengkapi dengan sebagian crowd shipping. Hal ini didasari pada biaya yang cukup kecil untuk mengubah sistem ini menjadi bisnis pengiriman berbasis crowdsource berdasarkan permintaan. Hal ini sesuai dengan tujuan pengecer untuk meminimalkan total biaya pengiriman, yaitu biaya pengiriman, karena peserta biasanya bebas menggunakan sarana transportasi apapun untuk melakukan pengiriman. Dalam menjawab pertanyaan nomor 2, dalam menciptakan kerjasama mitra, tim kami menerapkan sistem kerjasama crowdsourcing, di mana pada sistem kerjasama ini nantinya akan melibatkan mitra potensial, yakni masyarakat umum sebagai penyedia micro warehouse. Bentuk kerjasama tanpa kompensasi berbasis hasil ini nantinya pihak ketiga hanya akan mendapat insentif pada produk dan informasi eksklusif. Dalam penerapannya, berdasarkan pada jurnal Crowdsourcing in Logistics, Concepts and Application Using the Social Crowd karya Andreas Moldino, Christine Strauss, dan Christine Bauer pada Desember 2015, dijelaskan adanya pendekatan crowd logistics, yakni dengan menggunakan kedua jenis logistik, yaitu logistik klasik dan logistik informasi. Pada aplikasi mengenai logistik klasik, sebagian besar bersifat kompetitif, di mana pada sistem kerja nantinya akan ditekankan pada sisi efisiensi dan efektivitas dalam sistem. Sedangkan tugas mengenai informasi logistik bersifat kolaboratif. Sehingga, pada kerangka kerja nantinya akan melibatkan 3 stakeholder dalam pengadaan platform, yaitu PTX, Micro Warehouse Tenant, dan Seller. PTX berperan dalam perencanaan dan pengawasan dalam pengadaan micro warehouse, yang terlebih dahulu mengadakan open source micro warehouse kepada calon micro warehouse tenant yang memiliki kondisi space yang mumpuni. Kemudian, dalam pasar terbuka tersebut, seller selaku pelaku bisnis B2C dapat mengajukan micro warehouse dengan melakukan pelaporan jenis usaha pada platform dengan kesesuaian spesifikasi yang diinginkan. Dan kemudian setelah mendapat persetujuan dengan micro warehouse tenant serta PTX selaku penyedia platform, maka kapasitas pada gudang micro warehouse tenant menjadi kepemilikan sementara seller. Dengan seluruh aktivitas pendistribusian barang seller akan dibersamai dengan PTX selaku penyedia armada.